dapat itu misalnya ikan ekor kuning, tuna, ikan dasar. Sisi laut yang bagus tuh karena banyaknya ikan, arus kencang, jadi enak ikannya. Halo, ini dengan Mama Aceh. Rasanya kota Larantuka nih indah, bagus, lautnya juga bersih, ikan-ikan, telur ikan juga banyak. Kami memelihara telur ikan, kami tidak merusakkan telur ikan dengan bahan-bahan kimia. Jadi posisi pantai laut Larantuka itu bagus sekali, indah, ikan-ikan juga bagus. Larantuka 69%-nya adalah wilayah lautan, dan saya percaya bahwa semua orang di Larantuka hampir semuanya mengkonsumsi ikan setiap harinya, karena memang produktivitas dari daging dari peternakan pun sangat terbatas di Larantuka, sehingga memang ikan menjadi sumber protein utama. Banyak olahan ikan di Larantuka, baik itu ikan kuah, ikan bakar, ikan bumbu, ikan semur, dan lain sebagainya, memang itu memiliki cita rasa yang unik ketika dikelola. Di pasar Impres itu mama-mama itu mereka berjualan di sekitar jalan raya. Jadi jalan yang akses masuk dan keluarnya pasar itu biasanya mama-mama papa lele ini mereka akan duduk di sekitar situ. Jadi ketika mereka memotong atau menjual ikan dan sisa-sisa perutnya itu tidak dimanfaatkan, kemudian lantas mengundang lalat-lalat yang datang. Biasanya mereka dengan durasi jualan dari pagi sampai siang juga, kemudian sisa-sisa ikan ini pastinya akan membusuk. Dan setelah itu kalaupun mereka tidak kelola untuk dibawa pulang ataupun dimanfaatkan oleh ibu-ibu atau mungkin rumah tangga lain yang mengambil untuk ternak, limbah ini biasanya tercampur atau terbuang di dalam got yang banyak dengan sampah-sampah plastik. Dan ini yang menimbulkan bau yang sangat tidak sedap di pasar Impres Larantuka sendiri, yang kemudian pastinya itu berdampak pada kesehatan kita juga sebagai pengunjung pasar atau pemanfaat perekonomian di pasar tersebut. Mungkin banyak orang menganggap bahwa limbah ikan itu bukan sesuatu yang serius, karena toh dipikir ini kan limbah organik, toh anyway nanti akan terurai juga dengan sendirinya. Mungkin hal itu benar, tapi kalau semua limbah itu terpusat di satu tempat dan hanya dibuang di sekitar situ, itu akan menjadi masalah polusi yang serius, karena akan menjadi terlalu banyak polusi nitrogen di satu tempat yang dapat mengakibatkan berbagai macam dampak negatif seperti membuat laut menjadi lebih asam dan menjadi ada algal bloom yang akan membuat merusak ekosistem setempat. Bersama dengan Kolabit dan juga Ruang Kolaborasi Perempuan ini, kami membuat ide transformasi limbah ikan yang memang dilatih untuk bagaimana membuat pupuk, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana, kita siapkan tempat, dan kita kelola sesuai dengan standar yang ada di Kolabit. Dan dari pupuk yang dihasilkan ini kemudian kita uji cobakan ke petani-petani. Hari ini kami dari BPP Gonsalu Larantuka mengaplikasikan pupuk cair dari limbah ikan yang kami aplikasikan ke tanaman jagung. Di mana tanaman jagung ini umurnya sudah sekitar 3 minggu 2 hari. Kami mau mencoba apakah perkembangan dengan menggunakan pupuk organik cair dari limbah ikan ini ada perubahan atau tidak. Saya pernah mencoba sebelumnya tetapi di tanaman horti. Yang saya coba itu di tanaman terung dan tanaman tomat. Dan memang hasilnya sangat-sangat luar biasa. Sehingga kami merekomendasikan untuk mencobanya di tanaman pangan yaitu jagung. Terkait dengan program ini, harapan saya sebagai Ketua Pukmasa San Domingo ini bahwa program ini masih terus berjalan kolaborasinya antara kita dan juga baik Kolabit maupun RKP maupun teman-teman bisa. Kemudian program ini juga kita berharap bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi komunitas kita maupun masyarakat yang ada di Larantuka. Dan kita juga mau kedepannya ada kolaborasi dengan berbagai sektor pemerintahan, swasta, dan juga lembaga-lembaga terkait untuk bisa kita lakukan kolaborasi bersama.